Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu tanggal 26 Januari 2025. Disampaikan Dian Beni Yuda dan Yosta Neri Lestari. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan informasi minat masyarakat terhadap pariwisata lokal di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Hal ini berkat inisiatif dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita. Agrowisata Kelingkumang ini sudah berdiri sejak Juli 2020, jadi sudah hampir 5 tahun ya. Kemudian luas hektarnya ini 3,5 hektar. Jadi dari parkiran ke hutan area belakang, nah itu 3,5 hektar. Nah kalau untuk tiket masuknya itu kalau untuk hari biasa kami 10.000 per orangnya, kemudian kalau weekend dan juga hari libur itu 15.000. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Sintang, Melkianus, mengapresiasi kehadiran CU Kelingkumang yang memberikan dampak perbaikan ekonomi bagi masyarakat pedalaman. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda. CU Kelingkumang menggelar pra-rapat anggota tahunan atau prarat yang dilaksanakan di Aula CU Kelingkumang Sintang. Sebelum dilaksanakannya rapat anggota tahunan atau RAT pada tanggal 20 hingga 21 Februari mendatang di kantor pusat CU Kelingkumang yang berada di Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau. Kegiatan yang dihadiri oleh anggota dari branch office kantor sentral, Kelam, dan Rumah Punyung ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sintang, Melkianus, dan juga Bupati terpilih Kabupaten Sintang, Gregorius Herculanus Bala. Melkianus menyampaikan apresiasinya kepada CU Kelingkumang atas perannya dalam membantu pemerintah daerah memajukan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat pedalaman. Kami atas nama adalah sangat memberikan apresiasi kepada CU Kelingkumang. Dalam hal ini kami melihat sendiri bahwa sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat pedalaman, masyarakat daerah. Dari sisi pelayanan sangat bagus, kemudian juga dari sisi bagaimana mereka dengan masyarakat juga sangat bagus, dan ini tentu memberikan harapan juga bagi masyarakat untuk memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang saya minta kepada mereka supaya dalam memberikan pelayanan juga tidak melihat status. Nah, Kelingkumang semakin maju dan semakin setiap tahun membuka kantor-kantor cabang, aset mereka juga semakin berkembang, dan ini kita pastikan bahwa Kelingkumang adalah CU atau koperasi yang sangat sehat. Sementara itu, Bupati Sintang terpilih, Gregorius Herculanus Bala, pada kegiatan tersebut mengingatkan kepada kaum muda untuk ingat menabung sekaligus meminjam di industri keuangan seperti CU Kelingkumang dan industri keuangan lainnya yang tumbuh di Kabupaten Sintang. Kami mengajak genjet atau kawalan muda untuk mulai menabung dan meminjam. Saya berharap juga biasakan mengutamakan yang prioritas. Itu dasar prinsip ekonomi. Prarat sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan CU Kelingkumang dalam rangka menampung aspirasi dari seluruh anggotanya dan sekaligus mensosialisasikan program-program CU Kelingkumang setahun ke depan di masing-masing brand office sebelum menggelar rapat anggota tahunan. Dian Beni Yuda melaporkan. Menjelang tahun baru Imlek, harga cabai di pasar Masuka Sintang mengalami kenaikan, menyentuh harga Rp100.000 per kilogramnya. Laporan selengkapnya disampaikan Yosta Neri Lestari. Menjelang tahun baru Imlek, harga cabai di pasar Masuka Sintang mengalami kenaikan menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Yuni, salah seorang penjual sayur di pasar Masuka Sintang, menjelaskan saat ini kenaikan harga cabai di pasaran berkisar Rp15.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Menurutnya pada pekan lalu harga cabai sempat turun dari Rp110 menjadi Rp70.000 per kilogram, namun saat ini kembali naik disebabkan ketidakseimbangan antara stok dan permintaan. Yang naik cabai merah biasanya 70, sekarang 85. Ada yang 90, kalau yang cakap per
dari lokasi itu sampai 100. Ini kan sebentar lagi Imlek ya Bu, biasanya naik nggak Bu? Yang naik biasanya cabai. Cabai. Kalau lainnya stabil. Kalau yang naik itu biasanya ya, kalau mau Natal, Imlek, sama Lebaran, puasa. Yuni mengatakan selain cabai, beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga yaitu timun dan kacang panjang dari Rp7.000 naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Namun terdapat juga komoditi yang turun seperti tomat dari Rp30.000 menjadi Rp22.000 per kilogram, sedangkan komoditas lainnya stabil. Yuni menyampaikan cabai merupakan salah satu komoditas yang selalu mengalami kenaikan harga saat hari raya seperti Natal, Imlek, menyambut puasa dan Idul Fitri karena tingginya permintaan masyarakat yang tidak sesuai dengan stok. Yosta Nirelestari melaporkan. Guna mewujudkan program Asta Cita dan mewujudkan swasembada pangan, Polres Sintang bersama unsur Pemkab Sintang melaksanakan penanaman jagung di kawasan Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Selasa 21 Januari 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dirsamapta Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Permadi Syahid Putra, dan Kapolres Sintang AKBP Inyoman Budi Artawan, serta unsur Porkopimda. Kapolres Sintang AKBP Inyoman Budi Artawan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program menanam jagung 1 juta hektar yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kapolres Sintang mengatakan penanaman juga dilaksanakan serentak di 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Ia menuturkan dengan keunggulan kondisi geografis wilayah yang ada, diharapkan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pemanfaatan lahan kosong sebagai pekarangan tanam. Terlebih dalam mensukseskan program ketahanan pangan ini, berbagai upaya akan dikerahkan termasuk pengerahan personil untuk menggandeng masyarakat maupun kelompok tani di wilayah setempat. Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025, Polsek Sungai Tebelian Sintang bekerjasama dengan PT SDK 3 melakukan penanaman jagung serentak dengan luas tanam perdana 1 hektar sistem monokultur dan untuk tumpang sari seluas 10 hektar di Desa Kunyai, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Wakapolsek Sungai Tebelian Sintang, Beni F. mengatakan, kegiatan penanaman serentak merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui 5 instansi terkait. Penanaman serentak guna mensukseskan ketahanan pangan di Indonesia. Jagung hibrida yang ditanam varietas biji 18 dengan jarak tanam 70 x 20, jumlah 1 biji per lubang, jumlah benih untuk 1 hektar adalah 15 kg. Penanaman jagung ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nantinya akan disebarkan kepada para peternak untuk mendukung program ketahanan pangan bergizi. Dengan demikian, kebutuhan pangan ternak lokal di Kabupaten Sintang dapat terpenuhi dengan baik. Kegiatan ini disambut baik Kepala Desa Kunyai Martias. Dikatakannya, mewakili warga desa, memberikan apresiasi positif kepada Kapolri dan jajarannya telah menetapkan Desa Kunyai sebagai tempat tanam perdana. Kami selaku pemerintah Desa Kunyai memberikan apresiasi kepada Kapolri, terutama lewat Kapolda Kalimantan Barat dan lewat Kapolsek Sungai Tebelian ya, telah membeli tempat salah satu percontohan ya di desa kami untuk penanaman jagung serentak. Dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat yang memang bisa terrealisasi lewat daerah-daerah, terutama kami sebagai pusat ya yang dikembangkan, ya kami tetap mendukung apa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat lewat pemerintahan desa. Sementara di Kabupaten Melawi, pendengar, Polres Melawi dan Polsek jajaran melakukan penanaman jagung serentak 1 juta hektar lahan Selasa 21 Januari 2025. Penanaman jagung serentak ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional, khususnya jagung yang memiliki peran penting sebagai bahan pangan dan industri. Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi'i mengatakan dengan menanam jagung di lahan yang luas,
Diharapkan produksi jagung dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapolres menerangkan, dalam upaya mendukung program ketahanan pangan, Polres Melawi dan Polsek jajaran menyiapkan 15 titik lahan yang akan dilakukan penanaman serentak dengan lahan monokultur sebanyak 9 titik dengan luas 10,5 hektar dan lahan tumpang sari sebanyak 6 titik dengan luas 7 hektar. Dalam upaya mewujudkan generasi emas tahun 2045, berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bersama setiap lembaga pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan gelar karya siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita. Dalam upaya mencetak generasi unggul guna mewujudkan generasi emas tahun 2045, berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bersama setiap instansi pendidikan, salah satunya dengan mengoptimalkan kegiatan yang membangun kreativitas siswa di sekolah. Dalam rangka membangun karakteristik dan memupuk kreativitas siswa, Sekolah Dasar Negeri SDN 01 Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, mengajak para siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan gelar karya Market Day dan menghias kelas. Kepala SDN 01 Binjai Hulu, Sumantri, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Sumantri menjelaskan, dalam kegiatan gelar karya Market Day ini, dijual beraneka ragam makanan dan minuman serta sayur mayur yang masih segar. Dalam kegiatan Market Day ini, para siswa dibantu dengan orang tua yang menyediakan berbagai jenis makanan berat, makanan ringan, jajanan tradisional, cemilan, dan juga beraneka ragam minuman. Sedangkan dalam kegiatan menghias kelas, para siswa didorong untuk berkreasi dengan memamerkan hasil karya dan hasil proyek pembelajaran siswa, serta menghias kelas dengan pajangan yang bertema edukatif. Ditambahkannya, melalui kegiatan ini pihak sekolah ingin memberikan bekal keterampilan kepada para siswa SDN 01 Binjai Hulu agar dapat digunakan di masa depan. Kegiatan ini adalah kegiatan gelar karya siswa secara nyata yang ada di D1. Ini bertujuan adalah memberikan motivasi kepada anak didik agar anak didik mempunyai kreatif, baik itu di bidang tentang kearifan lokal dan kemungkinan dengan adanya alat-alat transportasi yang ada di wilayah Binjai. Hal yang sama juga disampaikan PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Amin Suali mengatakan, kegiatan gelar karya seperti ini perlu diselenggarakan untuk mendorong siswa agar berinovasi dan kreatif. Amin menuturkan, melalui kegiatan gelar karya Market Day dan menghias kelas ini dapat memberikan pembelajaran kepada para siswa melalui keterlibatan mereka dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Ia juga menyampaikan, kegiatan gelar karya ini juga sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun ini, yakni peningkatan pendidikan karakter pada siswa. Jadi semoga kegiatan ini berdampak untuk memacu kreativitas anak, mengembangkan anak. Semoga nanti bisa seperti yang diharapkan, anak-anak bisa kreasi, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan sukses di akhirnya. Menurutnya dengan adanya kegiatan gelar karya yang rutin diselenggarakan, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kemandirian, kerjasama, dan kompetensi para siswa. Danindra Sita melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Polres Sekadau mengamankan seorang pria berinisial IP berusia 55 tahun, warga Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau karena tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Kapolres Sekadau AKBP Inyoman Sudama melalui Kasih Humas AKP Agus Junaidi menjelaskan, pelaku diamankan oleh jajaran Polsek Nangamahap pada 16 Januari 2025 berdasarkan laporan dari ibu korban, dan saat ini pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Sekadau untuk proses hukum lebih lanjut. AKP Agus menyampaikan berdasarkan keterangan korban, perbuatan tidak pantas tersebut dilakukan pelaku saat korban masih kelas 6 SD, yaitu pada tahun 2022, dan terakhir kali dilakukan pelaku pada Februari 2024. Menurutnya, pelaku melakukan aksi tersebut di rumah saat sang istri sedang bekerja. Korban juga mengaku mendapatkan ancaman dan kekerasan jika menolak memenuhi permintaan pelaku.
Terdapat unsur ancaman dan kekerasan dilakukan pelaku termasuk ancaman pemukulan. Saat ini IP telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Kadau. Ia dijerat dengan pasal 81 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Junto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman untuk pelaku adalah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sintang mengapresiasi RRI Sintang yang turut mendukung kegiatan dakwah yang diselenggarakan MUI. Laporan selengkapnya disampaikan Taufik Hidayat. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sintang, Haji Ulwan, mengapresiasi RRI Sintang yang turut terlibat dalam kegiatan dakwah yang merupakan agenda bulanan MUI dalam membangun ukhuwah Islamiyah di Kabupaten Sintang. RRI Sintang mendapatkan giliran menjadi tuan rumah kegiatan Khairul Ummah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahim sesama ulama, umara, dan zu'ama. Ulwan mengatakan kegiatan ini dilangsungkan setiap bulan dengan berkeliling ke sejumlah instansi yang ada di Kabupaten Sintang dengan mengangkat berbagai tema dakwah yang tujuannya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan sekaligus bertukar informasi dan silaturahim. Kepala RRI Sintang Haris Munandar mengatakan pengajian rutin bulanan ini merupakan momen yang penting untuk memperdalam ilmu agama sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama umat. Ia mengajak untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan merenungkan ajaran-ajaran Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan manfaat yang besar bagi agama, bangsa, dan negara. Marilah kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya dengan mendengarkan ilmu yang disampaikan serta merenungkan ajaran-ajaran Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi amal jariah yang tidak terputus dan memberikan manfaat yang besar bagi agama, bangsa, dan negara kita. Kegiatan ini diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Selamat Turmuji yang mengangkat tema meningkatkan kualitas hidup dengan sholat. Menurut Ustadz Selamat Turmuji, iman itu dasarnya percaya pada yang holik yang ditujukan dengan sholat, sehingga sholat itu selalu digandengkan dengan sedekah. Seseorang yang beriman maka akan menjaga aktivitas sosialnya dengan sholat dan sedekah. Selamat Turmuji juga menyinggung kekhawatiran kepada Gen Z yang kurang beraktivitas sosial namun lebih aktif di media sosial. Ia mengatakan generasi Gen Z cenderung seperti generasi strawberry yang tidak tangguh, mudah galau, sehingga menjadi generasi yang rapuh. Anak-anak kita mungkin jauh lebih senang di dalam kamar dengan HP-nya dibanding dengan dia bermain keluar rumah dengan kawan-kawan. Ada tidak anak kita yang semacam itu? Dia aktifnya luar biasa ketika di media sosial. Tapi ketika sama kawan-kawan yang jenuh saja, tidak ada omongannya. Dakwah bulanan MUI ini dihadiri oleh Asisten 3 Bidang Pembangunan Helmi yang mewakili Bupati Sintang dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Taufik Hidayat melaporkan. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sintang menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang, Kamis 23 Januari 2025. Ketua PHBI Kabupaten Sintang, Haji Abdurani mengatakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah rutin diselenggarakan PHBI Kabupaten Sintang setiap tahun dengan lokasi yang berbeda. Abdurani menjelaskan peringatan Isra Mi'raj tahun ini mengambil tema Isra Mi'raj sebagai inspirasi baru membawa kebaikan. Ia berharap dengan peringatan Isra Mi'raj ini dapat menjadi inspirasi dan mendorong bagi umat Islam di Kabupaten Sintang agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang meluncurkan buku pengabdian di akhir masa jabatan Bupati Sintang Jarwinarno yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang. Buku yang diluncurkan berjudul Sintang Bersama Jarot, Catatan Sejarah 10 Tahun Hasil Pembangunan Sintang.
Kepala Bapeda Sintang, Kurniawan, mengatakan buku ini berisi catatan-catatan kinerja Bupati Sintang Jarod Winarno yang telah memimpin Kabupaten Sintang selama 10 tahun. Kurniawan menjelaskan tujuan penulisan buku ini ialah sebagai dokumentasi legasi atau warisan yang telah diperoleh Jarod Winarno untuk keberlanjutan Sintang di masa yang akan datang. Menurut Kurniawan, sosok Jarod Winarno berhasil memikat banyak orang karena ide dan gagasan yang dimiliki untuk Kabupaten Sintang. Kurniawan berharap dengan adanya buku ini, pengabdian yang telah diberikan Bupati Sintang Jarod Winarno dapat dikenang oleh masyarakat Kabupaten Sintang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang bupati pasti dicatat oleh sejarah. Catatan itu menjadi memori kolektif oleh generasi penerusnya. Maka dari itu, membuat catatan seorang bupati sangatlah penting. Dan sebaik-baik catatan seorang bupati diwujudkan dalam sebuah buku. Dari sinilah kemudian muncul ide kami di Bapeda untuk menulis buku yang berisi catatan terhadap kinerja Bapak Bupati Jarod Winarno. Menjelang kegiatan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Sintang melakukan persiapan siaran khusus Ramadan melalui kerjasama penyiaran keagamaan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Kamis 23 Januari 2025. Kepala LPP RRI Sintang, Haris Munandar, mengatakan beberapa kegiatan rutin Ramadan ini perlu dievaluasi mengingat saat ini RRI bukan hanya didengarkan namun juga dibaca dan didistribusikan melalui platform media sosial dan digital sehingga perlu kemasan yang baik. Para pengisi ceramah agama yang dikomandani Kemenak, kata Haris Munandar, harus tampil prima, isi ceramahnya mampu memberikan gairah dalam beribadah sehingga tidak membosankan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, menyambut positif nota kesepahaman ini. Ia mengatakan kerjasama yang terjalin saat ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lebih baik lagi mengingat peran RRI sejalan dengan tugas Kementerian Agama. Buletin sepekan minggu ini kami akhiri dengan informasi penjualan daging sapi lokal di pasar tradisional Masuka Sintang keluhkan turunnya penjualan karena banyak masyarakat yang memilih daging sapi impor. Laporan selengkapnya disampaikan Yosta Neril Lestari. Penjual daging sapi lokal di pasar tradisional Masuka Sintang mengeluhkan menurunnya penjualan karena banyak masyarakat yang memilih daging sapi impor dibanding daging sapi segar. Jono, salah seorang penjual daging sapi lokal di pasar Masuka Sintang, mengatakan saat ini daya beli masyarakat terhadap daging sapi lokal jauh menurun, bahkan di saat Natal dan Tahun Baru karena harga daging sapi impor yang dijual lebih murah. Menurutnya, saat ini daging sapi lokal di pasaran dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram, sedangkan daging sapi impor dijual jauh lebih murah dengan harga Rp95.000 sampai Rp110.000 per kilogram. Harga daging sekarang lagi termasuk ya belum ada peningkatan, masih harga biasa standar, malah bisa turun dari itu. Karena dia kalah dengan daging impor. Daging segar cuma 150 ya. Nah, jadi tidak ada kenaikan. Selagi daging impor itu cuma 110 itu, kalau orang langsung beli di agen itu 95 ya. Kalah dengan agen itu. Dia bilang dia tidak ngecer. Malah dia ya berlebih dari kita ngecernya, Pak. Benar-benar dari buka awal jam 2 malam terus sampai dia jam 5 sore masih buka. Jadi tidak ada kesempatan kita di dalamnya untuk menjual. Turun tingkat pembeli. Jono berharap pemerintah membantu mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut karena jika berlarut-larut akan mematikan usaha para pedagang sapi lokal di pasar tradisional dikarenakan harga daging impor di agen yang dijual jauh lebih murah. Yosta Neril Lestari melaporkan. Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 26 Januari 2025. Penulis naskah Yosta Neril Lestari, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda, dan saya Yosta Neril Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.